Awal kisah, di sebuah peternakan sapi, terlihat Tuan Jojo akan mengirim pesanan sapi yang akan dijual ke pasar. Setibanya di pasar, pembeli sapi sudah menunggu dan transaksi pun terjadi. Oh, susunod ha? Tidak berselang lama, ada orang lain yang memesan sapi ke Tuan Jojo. Dengan gaya yang mencurigakan, dia pun menyanggupinya dan meminta DP. Setelahnya dia segera kembali ke peternakan. Makakasa kayo, Mang Pedro. Sesampainya di peternakan, dia bertemu bosnya bernama Tuan Antonio. Tuan Jojo segera menyetor uang hasil penjualan sapi. Di sana ada Tuan Freddy Ibasco pemilik peternakan dan sepupu Tuan Antonio. Uang penjualan sapi pun dikasih lagi ke Tuan Freddy. Oh, sesa na kayo itinut. Tuan Freddy adalah seorang politisi. Mereka sedang ada pertemuan dengan para wali kota. Tuan Freddy berencana akan mencalonkan diri menjadi gubernur di wilayah Ilaya. Dia meminta bantuan para wali kota untuk mendukungnya. Tidak berselang lama, asisten pribadinya, Nona Karen dan Nona Nicole meminta pergi duluan ke rumah peristirahatan. Mereka segera diantar oleh Tuan Antonio. Lalu Tuan Antonio menyuruh lagi Tuan Jojo untuk mengantarnya. Sige. Para wanita cantik pun tiba di rumah. Lalu mereka segera pergi untuk berenang. Beberapa saat kemudian, Tuan Freddy segera menyusul para wanita cantik. Setibanya di rumah, mereka langsung begituan, 2 lawan 1. Malam pun tiba, Tuan Jojo tiba di rumah. Di sana sudah ada istrinya bernama Nona Carmela. Dengan pakaian yang menggoda, istrinya menyuguhkan makan. Tapi Tuan Jojo marah karena tidak ada makanan yang enak. Lalu Tuan Jojo meminta jatah begituan dengan paksa. Setelah selesai, Mang Jojo segera pergi. Tuan Jojo ternyata mau mencuri sapi. Tapi aksinya ketahuan sama bos Antonio. Dan dia pun segera dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Nona Carmela menjenguk Tuan Jojo ke penjara. Dia berjanji akan mengeluarkannya dan akan bilang ke bos Antonio untuk membebaskannya. Sige na, gagawin ko ng paraan. Nona Carmela segera menemui bos Antonio. Dia memohon untuk membebaskan suaminya. Tapi bos Antonio cuek dan menolak membantunya. Lalu datanglah Nona Amor untuk menenangkan Nona Carmela. Hindi, uminom ka na muna ng tubig. Nona Amor adalah istri sahnya Tuan Freddy Ibasco. Dia segera pergi ke rumahnya. Lalu mendapati suaminya sedang aduhai dengan 2 wanita lain. Nona Amor marah dan segera mengusir para wanita itu. Nona Amor dan suaminya lalu ngobrol. Nona Amor emosi. Lalu meminta cerai. Tuan Freddy dengan santainya bilang iya. Karena dia sudah tidak cinta lagi dengan Nona Amor. Dan surat perceraian pun segera diurus. Enjoy it. Hari berganti. Nona Amor menemui Nona Carmela. Nona Amor meminta bantuan agar Nona Carmela mau adu mekanik dan masuk ke kehidupan Tuan Freddy. Nona Amor siap memberi uang dan akan membantu membebaskan suaminya dari penjara. Awa ko. Singkat cerita, setelah dipikir dan teringat suaminya, Nona Carmela terpaksa mau dan menyanggupi permintaan Nona Amor. Mereka segera pergi ke Manila dan Nona Amor meminta desainer pribadinya untuk memoles Nona Carmela biar tambah cantik. Oh, why not? Saat Tuan Freddy tiba di rumahnya yang berada di Manila, dia kaget dan terkesima melihat ada wanita cantik. Lalu muncullah Nona Amor, dan bilang kalau Nona Carmela adalah temannya. Tidak berselang lama, mereka pun melakukan adu mekanik, 2 lawan 1. Keesokan harinya, Nona Amor dan Nona Carmela mau kembali ke Ilaya. Tiba-tiba Nona Carmela dilarang pulang, dan disuruh tinggal oleh Tuan Freddy. Akhirnya Nona Amor pergi seorang diri.
Tuan Jojo pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Dia langsung pergi ke rumahnya mencari istrinya, tapi Tuan Jojo tidak menemukannya. Carmela, saan ka? Di tempat lain, Tuan Freddy pergi ke kantor dan mengajak Nona Carmela. Tuan Freddy mengangkat Nona Carmela menjadi asisten pribadinya. Dia menggantikan Nona Karen yang dipecatnya. Waktu berganti, sekarang Tuan Freddy sudah berada di Ilaya. Di sana ada Nona Amor dan Nona Carmela. Mereka sedang melakukan kampanye untuk pemilihan gubernur. Lalu datanglah Tuan Jojo memanggil-manggil istrinya, tapi Nona Carmela tampak mencuekinya. Meron po akong kinausap na Saat di peternakan, Nona Amor menemui suaminya. Dikiranya tentang perceraian Tuan Freddy sudah lupa. Tapi tiba-tiba dia membawa surat cerai, dan meminta Nona Amor untuk menandatanganinya. Seketika Nona Amor sedih, kecewa dan marah. Gawa mo dahil sa pananakot mo sa akin. Malam harinya, Nona Amor yang sedang sedih didatangi Bos Antonio. Bos Antonio yang sebelumnya juga sudah dikecewain sama Tuan Freddy, akhirnya mereka berdua membuat rencana. Cheers. Cheers to that. Bos Antonio mendatangi Tuan Jojo. Dia bilang, kalau mau istrinya kembali, harus membunuh Tuan Freddy. Bos Antonio pun membawa Tuan Jojo menemui Nona Amor. Dia lekas memberikan pistol ke Tuan Jojo. Keesokan harinya, saat Tuan Freddy sedang berkampanye, Tuan Jojo langsung menembak Tuan Freddy. Tapi Tuan Jojo juga kena tembak dari para pengawalnya. Tuan Jojo dan Tuan Freddy akhirnya sama-sama meninggal. Nona Carmela yang melihat suaminya terlihat sedih. Di sisi lain, Nona Amor juga sama terlihat sedih. Nona Amor sekarang menjadi penerus Tuan Freddy. Dia juga tetap melanjutkan pencalonannya menjadi gubernur. Nagpapasalamat sa taos-puso. Hari pun berganti, Nona Carmela menemui Nona Amor. Nona Amor memberi tiket liburan untuk Nona Carmela agar bisa menenangkan diri. Nona Amor juga berjanji dia akan selalu berada di sisi Nona Carmela, dan akhirnya adu jigong pun dilakukan. Singkat cerita, Nona Amor terpilih menjadi gubernur. Dia sedang disumpah untuk mengabdi ke negara. Di sana juga ada Nona Carmela yang diangkat menjadi asisten pribadinya. Dan akhirnya, film pun selesai. Ang magpakananay sa